Siap, telepon sudah. Nis, Nis, madang rung. Wis madang rung Nis kowe Nis. Barek. Oh. Ora nggo daster meneh to saiki. Aduh, wis tak saru.
Pak niki nenggono apa melih Pak niki Pak? Kok belum mulai niki dereng diangkat ke? Lek ngetem kedangon Pak niki Pak. Engko mulai jam 3 kliwat iki. Kopine urung umap. Oh, rumep. Lagi dibeleke. Kayak godoknya ro Nah, iki Bunisa. wis jam. Oh, godoke kacang. Kacangnya Bu Nisa. Ah, iki wis jam 1 kelewat 13 sih. Nenggono apa Pak fasilitator? Dereng masuk suarane. Niki Pak Nganu pun ngendika to niki? Kok suaranya nggak ada ya? Hah? Dereng nonton suarane Kak Debi. Kok nggak ada suaranya Pak ya? Berhubung suaranya nggak ada, hari ini kita nggak jadi Zoom. Terima kasih. Suaranya itu cuma kayak air kemericik. Belum bisa masuk juga nggih? Nah, ini sudah Nah, bisa masuk ya. ampun ini. Wis, Apa? lah karo nyusani Boris. Kok nggak ada suaranya malih gitu?
Pak, ini nggak ada suaranya.
Baik, kakak-kakak. Ini, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sampun, Pak. Dengar, Oke, baik. Mohon maaf atas gangguan teknisnya ya kak semuanya. Kita akan segera melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka hari ini. Dan tadi sudah saya sampaikan, sudah kita berdoa bersama. Kita akan menyampaikan tentang pembelajaran berpusat pada saat didik. Baik kakak-kakak semuanya, kita mulainya agak molor, nanti sepakat kita tidak usah molor berakhirnya gitu. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti kita akan masuk di modul 1.3 yaitu pembelajaran WJK berpusat pada peserta didik. Nah, seperti biasa, kita awali dulu dengan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, fitur hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk tujuan dari sesi hari ini adalah yang pertama adalah nanti Bapak Ibu diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJK yang berpusat pada saat didik, yang kedua memahami minat saat didik sesuai dengan karakteristik dan jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJK berdiferensiasi. Baik, untuk agenda kita nanti di hari ini yaitu nanti kita akan bermain role play pembelajaran PJK, kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran, kemudian mencocokkan tabel karakteristik pembelajaran saat didik sesuai dengan usia, dan yang keempat menganalisis kegiatan pembelajaran PJK berdiferensiasi. Nah, nanti saya harap kakak-kakak semuanya sudah membaca di modul yang ada di e-learning atau di LMS, dan nanti kegiatan kita bisa lebih lancar lagi ya. Yang selanjutnya yaitu pembagian agendanya, itu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tiga dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit nanti aktivitas pertama role play, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada saat didik, dan 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning di Jamboard. Kemudian 10 menit aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, dan 10 menit berikutnya menyediakan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan anak usianya. Dan yang 5 berikutnya adalah aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan yang terakhir adalah penutup refleksi foto bersama. Nah ini sebelum kita mulai ada pertanyaan seperti ini ya kakak semuanya, bagaimana praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakan? Saya minta bantuan satu dari kakak-kakak semuanya yang bisa menjawab
sesuai dengan apa yang kakak ketahui sampai saat ini. Monggo. Monggo silahkan, ada yang ingin menjawab atau ditulis di kolom chat juga boleh. Silakan kakak, saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan di kolom chat. Sampun? Pengungsian, praktek pembelajaran di sekolah saya sudah berusaha belajar statistik. Monggo, Bu Siang bisa menyampaikan. Tapi ngapunten Pak, ini baru ada ekstra angklung jadi ramai banget. Coba menjawab sesuai dengan yang saya pahami Pak. Kalau di sekolah saya insya Allah sih sudah berpusat pada besar ID, karena yang menjadi acuan, menjadi dasar itu kemampuan siswa dan kondisi baik psikologis maupun jadi kita berpusatnya pada siswa. Yang menjadi tumpuan itu, yang menjadi pertimbangan itu siswanya gitu Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Siang. Mungkin ada yang lain? Kak Ivan mungkin. Monggo Kak Ivan. Kak Ivan hadir nggak ya? Baik, kita lanjutkan saja ya kakak semuanya. Nanti agar waktunya tidak terlalu molor. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, ya, kita bisa membayangkan sejenak ya, beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini sebagai refleksi kita ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak ya maksudnya, daripada suara guru saat pembelajaran. Apakah saat pembelajaran semua gerakan secara didik harus sesuai dengan perintah guru atau dengan model komando? Nah, ini untuk refleksi kita semua bersama. Apakah dalam pembelajaran kita masih seperti ini atau seperti apa? Itu kaitannya dengan tadi pertanyaan di awal tadi tentang pembelajaran yang bersifat pada pasti. Baik, sebelum kita lanjut, kita review dulu nih.
Sudah terlihat ya? Oke, kita lanjut saja karena mungkin nih sinyalnya yang agak lambat ini. Baik, semuanya, marilah kita masuk ke aktivitas ini nih, aktivitas role play. Oke. Nanti saya minta ada satu atau dua perwakilan yang melakukan kegiatan role play, dan kakak-kakak yang lainnya nanti mengamati. Saya harap nanti yang mewakili adalah guru SD dan guru SMP gitu. Satu orang guru SD, satu orang guru SMP, karena yang di taman-taman anak itu bukan, mungkin belum memahami secara benar tentang pelajaran PJOK ya. Nah, karena itu saya minta nanti yang guru SD dan SMP sebagai guru yang sudah sama mengajar di PJOK untuk melakukan kegiatan role play ini. Nanti aktivitasnya adalah sebagai berikut ya kakak-kakak. Lempar ini. Ya, mohon maaf ya, ini nanti dari role play itu nanti kakak-kakak semua akan kita coba untuk mengamati dan melakukan gerakan sesuai yang ada di video yang akan kita tampilkan di PowerPoint. Kemudian yang kita pembelajarannya adalah yang pertama capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Dan tujuan pembelajarannya satu, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan koordinasi. Dan asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan dan melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan koordinasi, dan yang kita belajar latihan gerak koordinasi. Nah,
Selanjutnya ini berat nanti kita bagi berpasangan ya. Jadi karena tadi kita mulainya agak molor, nanti saya minta bantuan aja satu orang nanti yang ada di SD dan satu orang yang ada di SMP. Kemudian nanti kakak atau bapak ibu guru mengamati gerakan yang dilakukan. Kemudian nanti yang menampilkan gerakan sebelum melakukan gerakan itu nanti menghitung denyut nadinya terlebih dahulu. Nanti dihitung selama 10 detik dihitung nadinya, kemudian hasilnya nanti dikalikan 6 ya, tapi sebelum melakukan. Baik. Nah, nanti hasil pengamatannya seperti ini. Gerakan denyut nadi awal, denyut nadi akhir, umpan balik. Nanti di umpan balik ini kakak silahkan menuliskan di sini. Yang pengamat nanti silahkan menuliskan di sini. Dan yang melakukan nanti namanya siapa ditulis di sini. Kemudian gerakannya nanti nomor berapa, sebelum melakukan denyut nadinya berapa, kemudian setelah melakukan denyut nadi akhirnya berapa, kemudian nanti yang pengamat menuliskan umpan baliknya di terakhir ini. Sekarang saya share dulu untuk gerakannya ya. Ini nanti ada 5 gerakan, nanti silahkan pilih 2 gerakan aja ya. Tidak terlalu lama waktunya, silahkan pilih 2 gerakan. Gerakannya adalah yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, gerakan jumping jack, lari 4, dan gerakan silang tengah menyentuh kaki dan loncat di 4. Gerakannya seperti ini kakak-kakaknya. Jadi kakak yang melakukan itu nanti silahkan pilih 1 gerakan saja. Jadi nanti tadi minta 2 orang ya perwakilan, silahkan pilih mau gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima. Belum melakukan dihitung denyut nadinya, setelah selesai melakukan dihitung denyut nadinya juga. Jadi bergantian, kalau caranya bergantian, tapi ini kan tadi sudah di awal sudah agak molor, maka 2 orang saja nanti yang melakukan seperti ini. Bahkan saya stop share dulu. Saya pilih yang mau melakukan praktek, monggo volunteer. Saya mohon 1 orang dari SD, 1 orang dari SMP. Mau pilih gerakan yang mana? Nanti kakak-kakak yang mengamati silahkan menulis di spreadsheet ini ya. Kita minta dari Kak Samsudin. Oke, nanti Kak Samsudin mau gerakan pertama, kedua atau ketiga. Ini suruh gerak apa ini ya Pak ya? Tadi yang tak share tadi ya. Atau saya Bentar, Pak. share lagi. Iya Pak. Nah, baik. Kak Samsudin.
Kita tunggu dulu ya, kelihatan. Sampun muncul? Belum ya Pak? Ampun yang muncul ya? Nah ini ya, Samsudin di antara gerakan 1, 2, 3, 4, 5 ini mau pilih gerakan yang mana? Oke, satu mohon Pak, gerakan 1. Gerakan ke 1, terus yang SMP siapa ya ini ya? Satu orang. Kak Agus ya, Kak Agus ya. Kak Agus monitor. Nah, dari gerakan 1, Ya. 1 sudah ya tadi. 2, Ya 2, 3, 4, 5 ini Kak Agus mau milih gerakan yang mana? saya yang 3. Oh yang 3. Baik, berarti yang ketiga itu adalah gerakan lari tempat ya. Iya, lari di tempat. Baik. Kak Samsudin tadi gerakan kombinasi membungkuk dan menengkuk, Kak Samsudin lari di tempat. Berarti teman-teman yang lain nanti mengamati gerakan yang ditampilkan oleh Kak Samsudin dan Kak Agus ya. Oke, sekarang Kak Samsudin terlebih dahulu melakukan gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Jadi Pak, Ya, Ini- yang lain mengamati. itu tadi ada penghitungan denyut nadi itu ya nggak perlu. Ya, dihitung dulu sebelum melakukan, dihitung. Nanti setelah selesai melakukan, dihitung. Terus Oke, melakukannya mau berapa kali itu Pak? Maksudnya 1 kali gerakan itu berapa hitungan? 2 kali 8. 2 kali 2 kali 8. 8. Oke. Ya, Saya hitung denyut nadi dulu. Oke, hitung dulu nanti dulu. Tadi berapa tadi hitungnya ya? Tadi disuruh berapa tadi? 10 detik dikalikan 6. Oke. Ya, nanti Kak Samsudin bisa ngetik di spreadsheet tadi ya. Kalau yang garis kolom belakang nanti yang mengamati. Terus silahkan praktekkan di tempat saja yang aman ya Kak ya, jangan nabrak meja, itu ada nabrak meja. Mau berdiri Pak? Ya, silakan. Oke, yang lain mengamati gitu. Ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, ampun, saya hitungnya dulu. Oke, tunjuk tadi setelah.
Ya, sampun Kak. Sampun. Nanti Kak Samsudin bisa ngisi di preset tadi ya. Pilihan gerakan tadi berapa, kemudian denyut nadi sebelum berapa, denyut nadi setelah berapa. Nah, sekarang kita ganti ke Kak Agus, yaitu gerakan lari di tempat. Ya, oke berarti saya hitung dulu nggih denyut nadinya. Terus denyut nadi sebelum. Ya. Oke. Ya, silakan Kak. Oh ya. Sekarang berarti di jogging di tempat Ya. 2 kali berapa hitungan? kan itu dia sudah oke itu. Berapa hitungan ini joggingnya? 2 kali 8 hitungan. Oh 2 kali 8 hitungan. 2 kali 2. Oke. Dua kali 8. Oke. Ya. Ya, Sudah? itu denyut nadinya lagi. Oh ya. Sampun. Ampun. Nah, kita semuanya. Tadi agak sudah memilih beberapa gerakan ya. Sekarang kita melakukan pengisian di kolom ini ya. Kita masukin, tapi sudah ini nama, gerakan nomor, di nadi awal, di nadi akhir. Umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Berarti yang kita anggap pasangannya adalah yang mengamati. Yo, kira-kira umpan balik untuk Kak Samsudin dan Kak Agus tadi apa menurut kakak-kakak semuanya? Kita tulis dulu yang sudah saya kirim tadi ya. Kita beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi. 3,6. Sudah dihitung dulu nanti sudah, kemudian memilih gerakan sudah, dan gerakan yang dipilih bergantian, tapi bergantiannya hanya Kak Samsudin dan Kak Agus. Dan kita yang perhatikan nanti tidak dihitungkan oleh yang melakukan, nanti ditulis di spreadsheet, dan gantiannya yang hanya Kak Agus dan Kak Samsudin. Nomor 6 ini mengamati apa gerakan sudah sesuai dengan yang di video tadi.
Oh, kakak yang lain tulis di notif yang saya kirim tadi, ya, dengan pengamatan video. Baik, terima kasih. Ini sudah ada beberapa masukan teman balik tentang gerakan yang sudah disebutkan dengan tadi video. Gerakannya sudah sesuai. Ini ada peningkatan dari dulu nadi awal sampai dulu nadi akhir, ya. Semua ada peningkatan. Ini nanti kenapa kok bisa seperti itu, ya, itu nanti akan kita pelajari bersama di pertemuan yang akan mungkin saat nanti tatap muka nih semuanya ini. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan dari apa yang sudah dilakukan oleh Kak Samsudin dan Kak Wahyu tadi. Dan silakan sesuai atau seperti apa diamati kemudian disampaikan menjadi kelihatan. Kalau sudah cukup kita lanjutkan. Baik, ya, semua sudah melakukan umpan balik tentang apa yang dilakukan oleh
rekan-rekan yang dilakukan oleh pasangannya di mengikuti yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kakak jawab nih. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira bagaimana kakak untuk kita bisa melihat apakah cara latihan yang dilakukan itu sudah benar? Monggo, ada yang mau menjawab? Kak Haryanti mungkin, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kak Haryanti ada? Kak Nurhayat mungkin, Kak Nurhayat, monggo. Ini ada pertanyaan pertama ini, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Bagaimana Kak Nurhayat? Nama ini untuk melihat apakah cara latihan yang digunakan itu sudah benar. Ini terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melihat proses latihan yang benar. Mungkin pertama kali dilihat dari cara si jangatan itu bagaimana proses geraknya itu sendiri. Gitu Kak, mungkin yang seperti itu. Ataupun Kak Nurhayat. Yang kedua, ini tadi yang lakukan guys. Kak Sudin dan Kak Agis, pertanyaan, adakah efek yang dapat dirasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kalau Kak Samsudin ini. Ji, matur nuwun. Efek yang saya rasakan ngos-ngosan, Pak. Tadi sempat ya sama denyut nadinya juga naik. Jadi mungkin itu yang sangat kelihatan. Baik, Kak Samsudin, terima kasih jawabannya. Itu kalau misalkan ngos-ngosan dan nadinya naik itu kira-kira indikasinya apa itu? Mengindikasikan apa gitu? Kak Agus mungkin yang tadi melakukan, kita tadi menjawab bahwa ada perubahan bilik nadi. Nah, perubahan bilik nadi itu mengindikasikan apa, Kak? Kak Restu mungkin ada, sudah saya membantu peningkatan nadi, perubahan nafas itu mengindikasikan apa kira? Itu Kak Restu kan? Membantu menjawab adanya perubahan denyut nadi, perubahan pola nafas itu menunjukkan adanya adanya kelelahan Pak, kelelahan setelah melakukan suatu aktivitas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, saya boleh Kak Restu adanya kelelahan gitu. Sudah siang itu sudah lelah mungkin. Bisa jadi kelelahan atau juga bisa jadi karena memang ada perubahan intensitas aktivitas fisik dari aktivitas diam ke aktivitas bergerak gitu. Jadi akan ada perubahan di sana.
Nah, ini tadi sudah ya, mutolan, sudah banyak perubahan aktivitas fisik itu akan mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan. Nah, ini nanti akan kita ulas lebih mendalam lagi pada saat kita pertemuan tatap muka gitu. Katanya dengan program latihan, kemudian untuk latihan dan sebagainya nanti akan kita bahas di sana lebih lagi dan prakteknya lebih banyak lagi di kegiatan tatap muka. Jadi nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak yang dari TK ini nanti saat kita pertemuan tatap muka kita juga akan melakukan beberapa kegiatan olahraga ya. Kegiatan fisik tentunya, jadi nanti tolong saat pertemuan tatap muka langsung persiapkan ya kakak semuanya gitu, fisik kemudian dan yang lainnya, karena nanti ada tugas jasmani seperti tadi, mungkin nanti ada tugas yang agak berat juga, nanti silahkan dipersiapkan. Baik, terima kasih semuanya sudah melakukan role playing ya, tentang PK. Dan selanjutnya kita akan masuk di seri student center. Ini dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis fokus pada siswa, karena kita ada dua peran ya, peran guru dan peran didik. Kalau dalam pembelajaran dan learning itu peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Di sini kalau guru perannya sebagai fasilitator, maka peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ketika gagasan tentang pembelajaran, kemudian strategi penilaian juga bisa. Ini peran guru dan peserta didik aktif peserta didiknya dibandingkan dengan gurunya. Yang guru memfasilitasi agar siswa tersebut bisa belajar dengan aman, dengan mudah dan aman dalam kaitannya dengan pembelajaran pendidikan. Dan peran guru selanjutnya adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian peran murid pada materi yaitu partisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan juga merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dan peserta didik itu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dan selanjutnya adalah peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan peran selanjutnya adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ini peran siswanya, peserta didiknya untuk belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, cara mendengar, baca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini hasil pembelajaran student learning. Bagian antara peran guru dan peran didik. Nah, ini saya ingin tertarik bertanya kepada yang di TK mungkin ya. Saya tanya dengan pembelajaran center learning itu kalau di taman kanak-kanak seperti apa? Karena dalam bayangan saya juga tidak paham itu anak-anak kan masih
mungkin kemandiriannya belum seperti anak SD atau SMP, bahkan mungkin anak SMP. Saya tanya dengan apa yang tertulis di sini itu seperti apa untuk center learning itu penerapannya di taman kanak-kanak seperti apa. Mungkin ada perwakilan dari yang taman kanak-kanak dari TK yang bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang student center learning di level taman kanak-kanak. Yang di TK itu ada banyak juga ya. Oke, silahkan salah satu. Museum mungkin. Oh, maaf Pak, saya baru kurang konsen ini. Ya. Kalau Bu Haryanti itu TK apa? TK Pak, saya di TK. Monggo Bu Haryanti. Oke. Maaf nggih, saya masih kompresor tapi insya Allah masih ini. Untuk TJK di TK itu kalau satu pembelajarannya intinya guru ngasih contoh depan dan anak mengikuti biasanya. Semua gerakan-gerakannya di ini. Ini masih seperti komando itu ya Bu ya? Iya, masih banyak berpusat pada apa gimana ya, kalau nggak dikasih contoh kan namanya anak-anak belum seperti anak SMP SMA ya Pak ya. Untuk di TK tetap harus ada contoh, tapi intinya center learning-nya itu menyenangkan anak-anak, seperti itu kalau di TK. Kegiatannya menyenangkan. Fokusnya di anak-anak bisa senang dalam melakukan aktivitas itu ya. Iya, leres. Jadi kalau dari segi pengambilan keputusan terus merancang kegiatan itu mungkin kalau di TK belum bisa diterapkan seperti itu maksudnya. Ya, nanti ini ada sebagai diskusi kita ya. Kan kita ada 3 level pendidikan dari TK, SD, SMP. Itu nanti saat kita tatap muka langsung merancang modul pembelajaran itu sebagai kita nanti di kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya nanti ada pembelajaran habis panik, pembelajaran habis gerak dan sebagainya. Nanti kita bisa saling belajar kalau SD berapa, TK berapa, SMP nanti bisa ya. Nah, ini dalam MCL juga akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Dia akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan suatu didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ini peran guru adalah memfasilitasi proses belajar gitu. Jadi bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa belajar dari sumber manapun karena tujuan dari proses belajar tadi adalah siswa yang berperan aktif. Tapi perlu diperhatikan bahwa guru fasilitator itu bisa memperhatikan materi, kegiatan, dan melakukan kegiatan pembelajaran itu masih berada dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi agar nanti tujuan pembelajaran tidak melenceng dari apa yang kita harapkan. Itu nanti di jenis-jenis pembelajaran center learning itu dari kakak semuanya apa yang pernah dilakukan dalam kegiatan pelajaran yang katanya dengan student center learning. Paket apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran? Karena ada beberapa jenis
pembelajaran meskipun dan learning dulu belajarannya itu yang pernah kakak lakukan itu yang modul ya. Kalau ini kan jenis-jenis belajar skill center learning itu ada kita ada 9 small group discussion, role play, itu ya simulasi gitu. Jadi kalau yang kita praktekkan tadi yang role play itu sangat pas kalau kita lakukan di pertemuan tatap muka ya. Kalau tatap maya itu ya kurang maksimal. Dan yang ketiga discovery learning, yang keenam self direction learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam contextual learning, yang ketujuh problem based learning, 8 collaborative learning, 9 project based learning. Nah, mungkin dari tuanya pernah mempraktekkan satu atau dua di antara 9. Mungkin perangkat pembelajaran kan yang dituliskan di sana pelajarannya apa, learning, learning. Jadi model pembelajaran itu semakin siswa aktif, peran guru di sana semakin berkurang tapi tetap terarah pelajarannya, itu belajarnya lebih bagus. Tapi dengan catatan hal ini bisa diterapkan di level pembelajaran tertentu, kemudian jenis pendidikan tertentu. Misalkan kalau di SLB ya nggak bisa kalau siswanya dicul-kecul seperti itu. Nah, itu malah kalau ada yang khusus malah terjadi hal yang tidak. Saya yakin kayak semuanya juga terapkan dari 9 jenis ini, 1 atau 2 jenis katanya dengan speaker sampel. Nah, saya masuk ya kelas yang kedua ya kakak semuanya. Kakak kemarin kan sudah belajar di LMS kaitannya dengan karakteristik perkembangan tim. Karena kakak mempelajari tentang karakteristik perkembangan jasmani, karakteristik perkembangan sosial, emosional, mental, dari tingkat PAUD, di menengah maupun tingkat atas. Kita lihat dari pemahaman kakak-kakak hasil belajar di LMS, saya akan menampilkan bentuk perkembangannya, dan itu nanti kakak-kakak mohon dijawab ini perkembangan tingkat apa, masuk dalam jasmani, sosial, emosional ataupun mental. Oke. Silakan kakak cocokkan karakteristik berikut. Ini ada karakteristik atau aktivitas itu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Itu kira-kira itu bidang perkembangan apa, usia berapa. Monggo boleh menjawab langsung jawab aja di dijawab langsung bikin kemauan. Monggo yang pertama berjalan, berlari, merangkak, itu bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, mental. Usia berapa kira-kira kalau berjalan? Jasmani nggih. Usia berapa Bu? Kalau perangkak nggak mungkin 12 sampai 18 tahun nggih. Iya. Paling Berapa? 3 sampai 4, 5 sampai 6. 3 sampai 4, 5 sampai 6 nggih. Kita lihat jawabannya. Dan yang kedua, yang pertama jasmani nggih. Antara dulu. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini termasuk karakteristik bidang apa?
sosial atau emosional atau mental dan usia berapa. Monggo. Sosial. Sosial gitu. Usia Iya. 6 sampai 12. sampai 12 nih Pak Arya itu. Iya. Nah, nanti kita cek. Nah, sekarang yang keempat, cara berikutnya. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu bidang apa? Emosional. Emosi itu sudah itu ya kan misalnya di situ ya. Itu kita lihat. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Wah, ini bidang apa ini? Perkembangan bidang apa? Kalau kakak baca di LMS ini kira-kira kalau sekarang sambil buka LMS ini kira-kira bidang apa? Ya, ini sosial, emosional atau mental? Itu yang mau menjawab. Itu disampaikan aja. Mental, Pak. Mental gitu. Oke. Cek. Oke. Yang tadi benar untuk ini untuk usia 0 sampai 2 tahun. Ya, rasa diri mereka sendiri itu berarti masuk di sosial pun 5 sampai 6 tahun. Yang mengalami emosi emosional ya, mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, situasi itu berarti masuk di bidang mental 6 sampai 2. Itu kita pahami ya. Jadi sebelum pelajari di LMS. Mari kita sekarang diskusi ya nanti. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik pelajar? Kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat siswa didik dalam pembelajaran. Halo, saya yang menjawab pertanyaan diskusi. Ini kita diskusi saja. Sama dengan apa pentingnya guru itu harus mengetahui karakteristik didik. Rizka mungkin pentingnya apa tuh kita mengetahui karakteristik kita. Itu Rizka. Irfan ada nggak ini Irfan? Irfan monitor. Kira-kira. Haryati. Terus
pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kita ada Kak Nur Hayat lagi ini. Oh, Kak Nur Hayat. Kan Kak Nur Hayat. Ini pripun Pak, maaf ini saya sambut di aneh Pak, di apa Ya, Polsek apa-apa. Polres. Oh ya, masih bisa menjawab Kak ini. Kecekel bang apa ini? Ini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik dan bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Oke, coba saya menjawab nggih, Pak nggih, untuk manfaat atau pentingnya untuk kita mengetahui karakteristik peserta didik, salah satunya yaitu untuk kita mempersiapkan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik peserta didik, jelas kita bisa mengatur atau merancang proses pembelajaran itu sesuai apa yang dimiliki, dimau, dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur Hayat atas jawabannya. Tapi untuk proses perancang pembelajaran tidak sesuai dengan undangan kemudian kondisi didik. Itulah pentingnya kita mengetahui karakter peserta didik. Ini nanti pasti akan ada hubungannya dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, paling penting namanya pembelajaran terdiferensiasi adalah kita mengetahui kondisi peserta didik yang kita hadapi. Oke. Di dalam student center learning itu mensarankan guru yang mempertimbangkan karakter peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Dengan apa yang sudah saya tadi, dan cara mengakomodasinya gimana antara segala perbedaan karakteristik peserta didik tadi. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan diferensiasi yang harus dilakukan terdiferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Tomlinson itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Dalam diferensiasi itu kita kenal ada 3 ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi metode. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Kan adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari secara didik berdasarkan kurikulum. Dan kalau diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan diferensiasi produk itu merujuk pada strategi membedakan proses hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi konten tadi ada interatas, ada intertas. Kalau dalam pelajaran PJOK seperti itu. Atas itu adalah pembelajaran materinya sama itu dengan level kemampuan yang berbeda. Kakak yang mengajar PJOK pernah melakukan ini. Jadi misalkan
pembelajaran menentang bola, yang satu mempelajari tentang partisipasi, berkomunikasi, dan yang satu tentang diskusi dan sebagainya. Kemudian kalau yang intertas itu tentang bola tapi dengan materi yang berbeda, dengan bagi bagian dalam, bikin bagi, bagian luar, tas, itu jadi sudah sering dilakukan, namun istilah-istilah ini harus kita baik. Saya harap nih yang kakak yang dari tangan kakak juga bisa memahami istilah yang ada di olahraga ya. Kita belajar. Pasti dalam kegiatan PJK ada beberapa kendala ya yang kakak lakukan, misalkan kakak sudah pernah melakukan pembelajaran terdiferensiasi, walaupun kalau di olahraga memang harus seperti itu ya, banyak yang belajar tentang terdiferensiasi karena kita menyadari bahwa siswa kita itu kemampuannya tidak sama, kemampuannya berbeda-beda, dan harus kita layani. Nah itu Bapak Ibu juga melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita dalam melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, memberikan layanan kepada siswa yang berbeda-beda tadi, itu kakak semua pernah mengalami kendala. Apa kendala yang kakak alami di lapangan? Kita bisa sharing di sini tentang pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang mau sharing siapa? Silakan. Kak Anissa mungkin. Kak Anissa. Katanya pembelajaran di lapangan untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Akan sering melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi tadi. Dalam melaksanakan itu, kira-kira kendalanya apa yang kita alami selama melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi? Yakin kalau berikut kita ya tapi melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, tidak mungkin kita pukul rata semua, misalkan servis bawah kita angkat semua mampu, kita berikan tugas yang sama kan nggak mungkin. Kira-kira kendalanya apa kan kita dengan pelayanan yang bisa karakteristik kita Anissa saja ini. Kan Tidak punya kendala, guys. tidak punya kendala. Baik, terima Ya, kasih. Untuk saya, kalau kendala saya karena anak itu kan berbeda-beda kemampuannya ya Kak. Saya juga berbeda-beda. Nah, saya tuh kurang menyimak ya tadi Pak. Bentar, Pak. Buka dulu. Aduh. Payah bisa ya. Saya bisa sharing, Pak. Ya, monggo Pak. Kalau saya kendalanya gini, Kak. Kak Jody, dalam arti pembelajaran diferensiasi ini kan butuh apa ya? Butuh khusus. Lah pada saat di kelas itu ada anak yang ABK, Pak. Notabene mereka dia itu berkebutuhan khusus juga. Jadi kita nggak bisa untuk memfokuskan si anak tersebut. Dalam arti kita fokus ke anak yang normal, ternyata anak ABK tersebut sudah sakarepe dhewe. Ya mungkin dalam pembelajaran nggak cuma olahraga juga mungkin akan berkendala seperti itu, Pak. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Samudin. Itu kendala yang dialami Kak Raden, mungkin ini memang dialami di lapangan gitu ya. Karena sekarang kan sekolah umum itu kan wajib menerima siswa dengan berkebutuhan khusus gitu.
Nggih, leres. Nah, berapa persen di tiap kelasnya maksimal harus diterima, tapi kan kemampuan kita sebagai guru yang memang kompetensinya untuk ngajar siswa yang normal gitu kan, kalau kita ada asesmen dulu bahwa siswa ini bisa nggak ikut pelajaran kegiatan normal, kalau tidak kan butuh pendampingan gitu. Itu apa yang disalahkan Kak Kaputin tadi, kalau kita memberikan layanan hanya fokus pada satu orang, maka siswa yang lainnya 20 siswa yang lainnya akan terbengkalai gitu. Itu permasalahan. Jadi untuk pembelajaran terbuka satu ini kita tidak bisa melayani secara detail gitu, detail perbedaan siswa. Kita bisa secara umum saja ya. Kalau sampai detail maka nanti malah tidak jadi pelajaran yang nggak satu diri. Karena kan keinginannya berbeda-beda, maunya berbeda-beda. Jadi tetap tadi ada tujuan akhir seperti apa, kemudian cara diferensiasinya ada konten, ada proses, dan ada program tadi. Itu mungkin nanti diambilkan ke lebih dekat dengan kebutuhan siswanya. Dan contohnya kalau anak ada yang suka belajar itu dengan nonton video, ya kita siapkan video pembelajaran dan tapi ya sudah paham tentang itu. Oke, itu ya kendala tadi kita disampaikan. Nah, ini nanti kakak-kakak silahkan dijawab ya. Baru apa yang dapatkan dari pengelola Kota Palu Sukabumi pembelajaran terintegrasi di dalam modul. Setelah kakak belajar dalam modul, dan kakak punya gagasan baru, penerapan strategi baru, dan nanti pembelajaran terintegrasi itu akan lebih baik. Baik kakak, kita sudah sampai di ujung kegiatan. Setelah sesi ini kan kakak nanti ya hasil refleksi juga di LMS ya. Dan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi yang refleksi Anda. Kan nanti kemarin kan kita sudah belajar tentang refleksi. Kan nanti kakak menuliskan refleksi. Sebelum kita akhiri, kita ada pertemuan, tapi hanya satu JPL gitu. Kalau nggak salah di hari Sabtu. Kita minta pertimbangan kakak ini. Kalau pagi bagaimana gitu? Jam 9 kira-kira kakak setuju nggak? Sabtu besok. Hari apa Kak? Hari Sabtu besok. Banyak acara Kita itu ada pertemuan. Satu JPL saja hanya 45 menit itu ini saya tidak bisa ada klien mendongeng pukul 9 bagaimana gitu? 9 pagi. Iya, tidak 9 malam. Kalau di Jambi boleh nggak itu? Ada uang latih. Monggo. Iya. Saya sebenarnya juga pagi itu ada mendampingi lomba panahan Pak di Mandala Krida, tapi kalau sudah jam 9 itu sudah mulai teratur, jadi bisa saya tinggal, maksudnya seperti itu. Kemarin kan saya punya pikiran kalau setelah selesai panahan berarti kan sore, jadi kurang lebih nanti paling enggak ya setelah maghrib. Jadi tapi kalau malam kan kemarin kita sepakat kalau bisa itu dihindari seperti itu. Kalau pagi pripun? Jam 9. Kalau boleh nyambi nggak apa-apa Kak. Saya soalnya juga Apa? dengan pelatihan dongeng juga. Ya, yang penting semuanya kita jalan. Nanti masuk di jilid ini. Karena hanya 45 menit itu nanti hanya ngobrol sebentar sudah selesai. Kita mulai jam 9, selesai jam 10 kurang seperempat. Kan ini yang
bisa hadir Iya Pak, ngomong. sepenuhnya nanti Nah, juga kan Pak. ada sharing refleksi yang memang bisa hadir punya sinten besok. Saya akan ada sharing refleksi. Nanti ditampilkan 1 atau 2 perwakilan saja nanti untuk sharing hasil refleksinya. Apa nggih sepakat jam 9 nggih? Kakak semuanya. Oke, jam 9 nanti kita mulai untuk jilid di hari Sabtu besok. Saya harap Kakak bisa mengatur waktu nih, karena prosesnya panjang. Pasti akan bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan Kakak baik di persekolahan maupun kegiatan melatih dan sebagainya, baik di kegiatan kemasyarakatan juga. Nah, kalau hanya 1 minggu mungkin bentukannya tidak terlalu banyak, tapi ini 3 bulan pasti nanti akan melewati itu. Semoga tetap Kakak tetap bisa mengatur waktu, tetap sehat, tetap semangat, saling belajar di kegiatan. Baik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih atas kehadiran Kakak semuanya. Sebelum berakhir, kita stop sharing dulu. Open kamera ya Kakak, kita foto bersama. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak semuanya atas kehadirannya pada siang dan sore hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menyampaikan dan banyak kendala di awal. Jadi saya harap Kakak tetap semangat mengikuti konten ini. Sampai jumpa. Marilah kegiatan ini kita akhiri. Bersama kita sempurna di tempat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu. Kesepakatan kita pukul 9.00. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kakak-kakak semuanya. Boleh jalankan pulang meet ini. Selamat melaksanakan kegiatan berikutnya. Sukses selalu. Terima kasih.